Bab 543. Salah perhitungan. Ketika datang ke pusat kota, Samuel Gu sudah menunggu di sana dengan kaki bersilang. Selain itu, terdapat seseorang di bawah kakinya, yang sedang tengkurap di atas tanah, seperti orang mati. Sepertinya dia baru saja dipukuli oleh Samuel Gu. Harley Ye melangkah maju sedikit, mendecakkan lidahnya, dan menatap Samuel Gu. Bukankah kamu mengatakan untuk tidak melakukan hal yang menonjolkan diri? Aku baru saja pergi sebentar, tapi kamu sudah mulai berkelahi. Bisakah kamu menyalahkanku? Aku sedang berjalan dengan santai, tapi orang ini ingin memukuliku. Benar-benar sangat berani, kata Samuel Gu dengan marah. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye merasa sedikit bersimpati kepada orang yang diinjak oleh Samuel Gu. Tidak disangka dia malah ingin menyerang Samuel Gu di antara banyak orang ini. Sangat tidak masuk akal jika kamu tidak diserang balik olehnya. Ayo pergi. Samuel Gu sudah menepuk pantatnya dan berjalan ke formasi teleportasi terlebih dahulu. Melihat ini, Harley Ye melangkah keluar dan juga mengikutinya. Ini akan memakan waktu sekitar 1/4 jam. Setelah berjalan ke dalam formasi teleportasi, Samuel Gu segera duduk bersila di sana. Memiliki ekspresi seperti ingin bertarung di tempat, dan sepertinya tidak bisa menahan dirinya untuk menghancurkan benda jahat itu. Harley Ye merasa sangat bosan. Jadi dia duduk dan mengeluarkan manik-manik spiritualnya. Kemudian menyekanya untuk melewatkan waktu yang membosankan. Entah kapan, Samuel Gu mendekat ke arahnya. Pertama-tama menusuk Harley Ye dengan jarinya, lalu mengedipkan mata dan berkata, "Anak muda, jika aku membawa masuk 2 orang alam langit semu ke sekte Yan Huang, bisakah kamu meminjamkanku petir surgawi selama 2 hari?" Begitu kata-kata ini keluar, mata Harley Ye tiba-tiba menyala. "Apakah ucapanmu bisa dipercaya?" "Tentu saja." Samuel Gu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang besar. "Meskipun orang itu tidak sekuat aku, tapi dia juga merupakan seseorang dari alam langit semu. Setidaknya dia lebih kuat dari orang keluarga Su itu. Sepertinya ucapanmu bisa dipercaya. Jika kamu benar-benar dapat membawa mereka masuk ke sekte Yan Huang, maka tidak masalah jika aku meminjamkan petir surgawi padamu selama 2 hari. Baik, masalah ini telah mencapai mufakat." Mereka berdua saling berbicara, dan tanpa sadar telah sampai di ujung lorong ruang hampa. Begitu baru berjalan keluar, Harley Ye mendengar suara angin dingin bersiul. Dia mendengarkan dengan seksama. Sepertinya ada suara ratapan hantu di tengah angin dingin. Hanya dengan mendengarkannya saja sudah membuatnya merasa ngeri. Kenapa tempat ini terasa begitu suram? Di tengah angin dingin, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Samuel Gu tidak menjawab. Entah kapan terdapat kompas di tangannya. Sambil memegang kompas, dia mengidentifikasi arah. Yang lebih penting adalah untuk mencari tempat persembunyian benda jahat itu. Terdapat titik merah di atas kompas, yang mana merupakan benda jahat yang dia sebut. Dan dia perlu menggunakan kompas untuk menemukan benda jahat itu. "Ada di depan," kata Samuel Gu. Dia sudah mengambil langkah terlebih dahulu. 1 langkahnya telah melintasi ratusan meter. Harley Ye bergidik lagi, dan buru-buru mengikuti. Keduanya berhenti dan berjalan. Kemudian pada akhirnya berhenti di depan sebuah lembah dengan retakan yang besar. Alih-alih mengatakan bahwa terdapat celah besar di depannya, itu seharusnya dapat dikatakan sebagai jurang maut.
Karena ketika Harley Ye melihat ke bawah, bahkan dia dapat merasa bahwa pikirannya seperti tertelan ke dalam jurang ini. Jangan-jangan benda jahat itu berada di dalam jurang ini. Harley Ye memandang Samuel Gu yang berada di samping. Kompas menunjukkan bahwa benda jahat itu berada di bawah jurang ini. Samuel Gu menyimpan kompas, dan terdapat kilatan dingin sedingin es di dalam matanya. Seolah-olah amarah ini tidak hanya berlangsung selama 100 tahun. Anak muda, berikan petir surgawi padaku. Samuel Gu mengulurkan telapak tangannya. Harley Ye mengerti. Dia mengeluarkan petir surgawi, memegangnya di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada Samuel Gu. Ia tampak sangat memiliki spiritualitas. Alih-alih menyerang Samuel Gu, ia melayang di telapak tangan Samuel Gu. Tunggu aku di sini. Samuel Gu menerima petir surgawi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung terjun ke dalam jurang. Harley Ye ingin mengikuti, tetapi berhenti. Segera, terdapat suara raungan di dalam jurang. Samuel Gu tampaknya telah menemukan benda jahat itu, dan sudah mulai bertarung. Apalagi pergerakannya tidak kecil. Bahkan seluruh jurang dan beberapa tanah sejauh ribuan kaki bergetar. Setelah itu, suara ledakan terdengar satu demi satu. Mungkin karena pertempuran ini terlalu sengit, bahkan Harley Ye sampai melangkah mundur. Dengan adanya bantuan petir surgawi, serta senjata ajaib pedang besi, ditambah dengan kekuatan tempur zaman prasejarah, tidak disangka dia bahkan tidak menangkap benda jahat itu. Harley Ye berdecak. Sebenarnya seberapa kuat benda jahat itu? Secara visual, setidaknya berada pada tingkat yang sama dengan Alones. Tidak disangka tersembunyi master yang begitu kuat di dalam jurang ini. Terus-menerus merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Harley Ye menggunakan mata keabadiannya untuk memeriksa lagi. Namun, jurangnya terlalu dalam, dan terdapat kekuatan misterius yang menutupi pandangannya. Sehingga yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Seiringan dengan raungan, Harley Ye melihat sebuah sosok yang kabur terbang keluar. Apakah itu adalah benda jahat? Harley Ye bergegas menerjang maju. Namun, ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa sosok yang kabur itu bukanlah benda jahat, melainkan Samuel Gu yang berlumuran darah, yang sepertinya diterbangkan keluar oleh seseorang. Melihat ini, raut wajah Harley Ye tiba-tiba berubah. Tidak pernah menyangka bahwa Samuel Gu akan kalah. Saat berbicara, Samuel Gu terbang keluar dari jurang, dan saat dipukul mundur, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Harley Ye bergegas terbang keluar dengan cepat dan menyeret Samuel Gu, yang hampir jatuh ke tanah. Dengan lembut, di tempat, Samuel Gu memuntahkan seteguk darah lagi. Pergi. Kemudian, Samuel Gu meraih Harley Ye dengan satu tangan dan terbang ke satu sisi dengan panik. Dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Pergi. Bisakah kita pergi? Segera. Suara yang sangat dingin dan halus bergema di antara langit dan bumi. Seketika, 9 berkas cahaya berwarna merah darah tiba-tiba menyembur dari tanah dan langsung menembus ke langit. Pada setiap berkas cahaya, terdapat tulisan abjad kuno yang rumit. Masing-masing terjalin dan terhubung membentuk sebuah formasi batasan wilayah, menjebak Samuel Gu dan Harley Ye di dalamnya. Kemudian, 3 tubuh inkarnasi dengan gelembung darah perlahan-lahan terbang keluar dari dalam jurang. Seorang pemuda berambut merah darah, seorang wanita iblis, dan seorang pemuda bermata 3.
Dapat dikatakan bahwa ketiga orang ini benar-benar sangat aneh. Darah terjerat di seluruh tubuh mereka, dan masih bisa mendengar jeritan hantu di dalam tubuh mereka. Mereka berjalan di atas lautan darah, seperti raja hantu. Tidak heran, melihat ketiga orang ini, Harley langsung mengerti sesuatu. Tiga orang alam langit semu. Tidak heran kamu bukanlah lawannya. Anak muda, maaf karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Samuel Gu mencoba untuk berdiri dengan tegak, tapi darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan ekspresinya sangat jelek. Memang benar dia telah salah perhitungan dan terlalu ceroboh. Mengira dengan kekuatan petir surgawi, dia dapat dengan mudah menghancurkan benda jahat itu. Tapi siapa sangka terdapat tiga orang alam langit semu di dasar jurang. Meskipun dua orang lainnya tidak sekuat dia, tetapi dia tentu saja kalah dalam pertarungan 1 lawan 3. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Harley memarahi permintaan maaf Samuel Gu, lalu melihat sekeliling pada formasi batas wilayah yang menjebak mereka, dan bertanya, apakah ada cara untuk menerobos formasi batasan wilayah ini? Mari kita keluar terlebih dahulu, lalu melawan mereka setelah mengumpulkan banyak master. Ini adalah formasi batasan wilayah. Jika ingin keluar dari dalam, itu akan sangat sulit dengan kekuatanku sendiri. Samuel Gu menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Itu artinya, kita berdua akan melawan mereka bertiga. Harley memelintir lehernya dengan ganas. Bersambung. Bab 544, Melawan Alam Langit Semu. Samuel Gu, ratusan tahun telah berlalu, tetapi otakmu masih belum bisa bekerja dengan baik. Dalam kehampaan, pemuda berambut merah darah itu tersenyum kasar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkanku dengan satu petir surgawi? Kamu benar-benar sangat aneh. Pemuda berambut merah darah ini terlihat paling menakutkan, dengan aura yang dapat menelan langit, serta terdapat pemandangan lautan darah di belakangnya. Dalam gelombang darah yang bergulir, ada juga roh dendam yang sedang berjuang, sambil mengeluarkan suara tangisan yang mengerikan. Kamu bahkan mencari seorang alam lingsu, cek, cek. Wanita siluman itu menggerakkan sudut mulutnya yang berwarna merah darah. Bentuk tubuhnya sama sekali tidak biasa, dengan sepasang mata berwarna merah darah, yang juga bersinar dengan cahaya menawan yang membuat orang tidak berani menatap secara langsung. Darah yang sangat murni, pemuda bermata tiga itu menatap Harley sambil menjilat lidahnya yang merah, menunjukkan tatapan keserakahan. Selain itu juga terdapat rantai manik-manik yang tergantung di lehernya. Manik-manik itu semuanya adalah kerangka kecil, terutama mata ketiganya, mata berwarna merah darah yang berkilauan, yang juga terlihat sangat aneh. Tiga orang rendahan. Harley melirik kehampaan, kemudian diam-diam mengirim transmisi suara kepada Samuel Gu. Kita akan menyerang secara bersamaan nanti. Kamu hadapi dua di antaranya, dan berikan orang yang lain padaku, dan aku akan membantumu ketika aku sudah membunuhnya. Dia adalah orang dengan tingkat alam langit semu, kamu sama sekali bukanlah lawannya jika bertarung 1 lawan 1 dengannya. Percayalah pada ucapanku. Samuel Gu, serahkan hidupmu. Sementara mereka berdua berbicara, pemuda berambut merah darah telah menerjang keluar dari kehampaan. Darah di telapak tangannya berkumpul dengan cepat, bahkan terdapat sebuah sosok kerangka muncul di tengah periode itu, yang menekan langsung ke arah Samuel Gu. Samuel Gu segera mengeluarkan senjata ajaib pedang besi, lalu pikirannya bergerak. Petir surgawi yang dikuasainya langsung melilit senjata ajaib pedang besi tersebut, membuat kekuatan senjata ajaib pedang besi itu telah naik secara ekstrim.
Samuel Gu menggerakkan pedangnya ke arah telapak tangan pria berambut merah darah itu. Di sisi lain, serangan wanita siluman juga tiba. Lengan sedikit terangkat, tangannya menunjuk ke arah Samuel Gu. Sebuah cahaya ilahi muncul dan menembus tubuh Samuel Gu. Perang segera pecah. Pemuda berambut merah darah dan wanita siluman bergabung untuk melawan Samuel Gu. Ketiganya langsung menerjang ke langit kehampaan, dan pertempuran yang mengerikan itu berfluktuasi, menyebabkan seluruh kehampaan berdengung. Dapat dilihat bahwa di bawah upaya gabungan keduanya, Samuel Gu benar-benar terus mengalami kekalahan. Kekuatan supernatural dari pemuda berambut merah darah dan wanita siluman itu sangat aneh. Mereka saling melengkapi dan pada dasarnya tidak memiliki kekurangan. Samuel Gu yang memiliki bantuan petir surgawi dan senjata ajaib pedang besi, bahkan terus diserang sampai tidak bisa melakukan serangan balik untuk sementara waktu. Tidak disangka terdapat orang hebat yang bersembunyi di dalam dinasti Dacu. Harley Ye mendecakkan lidahnya saat melihat hal ini. Darahmu adalah milikku. Bocah bermata tiga itu sudah menargetkan Harley Ye, kemudian tidak lupa untuk menunjukkan tatapan garang. Aku takut darahku dapat membunuhmu. Harley Ye mencibir, berbalik dan melarikan diri ke dalam ruang hampa. Melihat ini, bocah bermata tiga itu merobek ruang kosong dengan satu tangan, dan berjalan masuk. Di ruang hampa yang gelap gulita, keduanya memiliki jarak yang jauh. Aku akan membiarkanmu mati dengan sangat nyaman. Pemuda bermata tiga itu datang dengan perlahan, kemudian terdapat penglihatan tentang lautan darah. Ada juga ratapan hantu dalam gelombang pasang. Pikiran Harley Ye bahkan menjadi linglung hanya dengan mendengarkannya. Kalau begitu cobalah. Harley Ye mendengus dingin, maju satu langkah, memutar tangannya dan mengeluarkan pisau naga tiran. Kemudian turun 5 cahaya pisau dari atas langit. Tebasan 8 penjuru klan siluman. Pemuda bermata tiga itu sedikit terkejut saat melihat Harley Ye menampilkan kesaktian yang mendominasi ini. Namun, kejutan ini hanya sesaat. Dia langsung melambaikan tangannya dan menepuk cahaya pisau. Mendengar suara tabrakan logam, Harley Ye langsung terbang di tempat. Meskipun tangan pemuda bermata tiga itu tidak besar, tapi sangat keras, tempat yang dilewati oleh serangannya pasti akan hancur. Ini adalah celah dalam kultivasi. Kekuatan tempurnya sama sekali tidak berada dalam tingkatan yang sama dengannya. Harley Ye sangat memahami hal ini. Meskipun dia telah membunuh 2 orang alam langit semu, itu semua adalah serangan diam-diam yang berhasil dilakukan. Dia bahkan sama sekali bukanlah lawan alam langit semu. Tinju Bahuang. Setelah dipukul mundur, Harley Ye semakin termotivasi untuk bertarung, dan tinju Bahuang dikeluarkan, dicampur dengan berbagai metode rahasia, dan kekuatannya menjadi sangat luar biasa. Sama sekali tidak tahu diri, pemuda bermata tiga itu tersenyum menghina, masih dengan serangan yang sederhana dengan telapak tangannya. Dan untuk kedua kalinya dia menerbangkan Harley Ye. Kemudian beberapa tetes darah yang menyembur keluar dari mulut Harley Ye selama proses tersebut. Tanganmu tidak besar, tapi kekuatannya tidak kecil. Harley Ye mengutuk secara diam-diam, memanggil armor astral untuk melindungi seluruh tubuhnya. Armor astral. Melihat armor astral yang dikenakan Harley Ye, pemuda bermata tiga itu terkejut lagi. Tubuh bayangan, keluar. Gambar formasi Patkua, keluar. Ketika pemuda bermata tiga itu sedang merasa terkejut, Harley Ye menggunakan 2 metode rahasia lagi, 20 tubuh bayangan, digabung bersama dengan susunan gambar formasi Patkua serta armor astral. Dia langsung menerjang ke arah pemuda bermata tiga tersebut. Auranya membumbung setinggi langit, dan dibiarkan digunakan dengan bebas. Berbagai kekuatan gaib dan rahasia muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Pertunjukan surgawi ekstremis. 6 nadi supernatural. Tebasan pedang terbang.
Kekuatan tempurnya tidak lemah. Pemuda bermata 3 itu tersenyum tipis, menunjukkan barisan giginya yang putih. Dia hanya membuka mulutnya dan menyemburkan darah saat melihat serangan Harley. Energi darah ini mengandung kejahatan darah yang bergulir di dalamnya, kemudian mengembun menjadi lautan kejahatan darah. Di lautan kejahatan darah ini, kekuatan magis Harley seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, yang tidak berpengaruh sama sekali, bahkan tubuh bayangan yang dia keluarkan semuanya juga ditelan oleh lautan darah jahat. Teknik Feng Shen. Tepat ketika pemuda bermata 3 itu hendak mengangkat kakinya, sebuah teriakan dingin terdengar. Pedang pembunuh yang tak terkalahkan telah menembus lautan darah dan menusuk langsung ke antara alisnya. Melihat ini, pemuda bermata 3 itu menyipitkan matanya, tidak menyangka Harley masih bisa mengeluarkan pedang yang begitu mendominasi. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, merentangkan kedua jarinya, dan memegang dengan tepat memegang pedang Qi Xiao Harley. Tidak peduli bagaimana Harley mengerahkan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa menembus pedangnya dari dua jari pemuda bermata 3 itu. Tentu saja, ini masih belum berakhir. Pemuda bermata 3 itu hendak menerbangkan Harley, tapi tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. "Terima cambukku." Di belakangnya, seorang Harley yang lain telah naik ke langit, sambil memegang cambuk dewa di tangannya, dan menyentuh tulang tengkorak pemuda bermata 3 itu. Benar, Harley yang satu ini adalah tubuh inkarnasi yang diubah Harley dengan teknik duplikasi. Sejak Harley melarikan diri ke ruang hampa, dia sudah berubah menjadi tubuh inkarnasi, hanya menunggu saat ini untuk meluncurkan serangan, dan memberikan kerusakan berat pada pemuda bermata 3 itu. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya masih sangat sukses. Bocah bermata 3 itu tidak menyangka bahwa dirinya terjebak. Cambukan ini mengenai tulang tengkoraknya dengan kuat, membuat seluruh pikirannya berdengung, dan terhuyung mundur sejauh beberapa langkah, sementara teknik Feng Shen Harley langsung menembus dadanya. "Kamu benar-benar pantas mati." Setelah beberapa saat, pemuda bermata 3 itu telah kembali ke situasi sebelumnya dan menyerang Harley. Serangan pemuda bermata 3 itu sangat kuat, bahkan armor astral yang menutupi seluruh tubuh Harley juga hancur berkeping-keping, dan tulang-tulang seluruh tubuh juga patah, bahkan sampai memuntahkan beberapa teguk darah. Setelah memukul mundur Harley, pemuda bermata 3 itu tiba-tiba berbalik, merobek tubuh inkarnasi Harley menjadi 2. Anak ini benar-benar sudah gila. Tidak jauh, Harley berdiri dengan terhuyung-huyung, raut wajahnya tidak terlihat begitu bagus, kecuali teknik terlarang keabadian. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan gaibnya, tapi dia masih saja dipukul mundur. "Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Di dalam lautan darah yang bergejolak, pemuda bermata 3 itu datang dengan perlahan, dan penuh dengan aura pembunuh. Melihat pemuda bermata 3 datang, Harley sama sekali tidak bergerak. Terdapat sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. "Kamu benar-benar sangat sombong, kamu pasti tidak tahu bahwa aku pernah mengalahkan 2 orang alam langit semu." Ketika kata-kata itu jatuh, 2 sosok tubuh inkarnasi sudah muncul di depan Harley. Keduanya mengenakan pakaian hitam, dan memiliki tatapan kosong. Ekspresi keduanya juga terlihat kaku, seperti 2 orang mati. Meskipun tidak ada aura yang berfluktuasi, tetapi auranya luar biasa besar. Jenderal Mayat, Yoshun Lei dan Feng Yi, yang dipanggil oleh Harley. Jenderal Mayat, pemuda bermata 3 itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Terdapat tatapan tidak percaya di dalam matanya. Dia sepertinya mengenali Jenderal Mayat itu, dan sepertinya tidak menyangka bahwa Harley yang berada di alam Lingsu dapat memiliki Jenderal Mayat yang berada di alam langit semu. Bersambung.